Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Marsofiati SPD MPD, Ibu Rizky Firdausi Rahmadania SPD MM, dan Bapak Suherdi SPD SHMM selaku dosen penguji penelitian skripsi saya. Saya Olivia Teguh Rambe dengan NIM 17035210077 akan memaparkan penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Pengolahan Data Rekrutmen Laut PT SDP Angkutan Sungai Danau Penyeberangan Indonesia Ferry Persero dengan dosen pembimbing Ibu Susan Febriantina SPD MPD dan Bapak Maulana Amirul Adha SPD MPD. Memasuki bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang, pada masa globalisasi saat ini, pertumbuhan perusahaan semakin dinamis menuntut agar menyesuaikan diri untuk bersaing terhadap berbagai perubahan. Pertumbuhan tersebut seimbang dengan perkembangan teknologi informasi. Tujuan adanya teknologi informasi dalam perusahaan untuk mempermudah pengolahan data serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Pengolahan data sendiri adalah proses penting dalam berbagai aspek, khususnya dalam bidang administrasi perkantoran. Berdasarkan hasil observasi di PT SDP Indonesia Ferry Persero, berkaitan pengolahan data memiliki hasil yang kurang baik, yakni pengolahan data rekrutmen laut memakan waktu lama dan tidak efisien dikarenakan banyaknya berkas pelamar yang masuk beserta persyaratan sertifikat yang harus dicek satu persatu. Memasuki selanjutnya yaitu hasil pra-riset. Yang pertama yaitu sistem pengolahan data rekrutmen sudah memadai. Hasil pra-riset menunjukkan bahwa karyawan menilai sistem pengolahan data rekrutmen cukup memadai, tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal jika dilihat pada diagram dominan karyawan menjawab netral. Bisa dilihat pada diagram 60% karyawan menjawab netral, 20% karyawan menjawab setuju, dan 20% karyawan menjawab tidak setuju. Hasil pra-riset kedua ya, mengenai proses pengolahan data rekrutmen mudah dikelola. Hasil pra-riset menunjukkan berdasarkan penilaian karyawan pada proses pengolahan data rekrutmen tidak mudah untuk dikelola atau sebagian karyawan merasa kurang mudah. Bisa dilihat pada diagram 60% karyawan menjawab tidak setuju dan 40% karyawan menjawab setuju. Hasil pra-riset yang ketiga yaitu pengarsipan data rekrutmen terintegrasi dengan database. Hasil pra-riset menunjukkan penilaian karyawan terkait pengarsipan data rekrutmen terintegrasi dengan database dominan menjawab netral atau seimbang. Kita bisa melihat pada diagram 60% karyawan menjawab netral, 20% karyawan menjawab setuju, dan 20% karyawan menjawab tidak setuju. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pengolahan data pada proses rekrutmen yang digunakan pada PT SDP Indonesia Ferry Persero. Yang kedua yaitu bagaimana proses pengarsipan data administrasi pada proses rekrutmen PT SDP Indonesia Ferry Persero. Dan yang ketiga yaitu bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan pengelolaan data rekrutmen pada PT SDP Indonesia Ferry Persero. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran sistem pengelolaan data pada proses rekrutmen yang digunakan. Yang kedua yaitu untuk menganalisis proses pengarsipan data administrasi pada proses rekrutmen. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui solusi terhadap tantangan pengolahan data rekrutmen pada PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Memasuki selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep penelitian, ada pengertian kearsipan. Pengarsipan adalah rangkaian kegiatan serta proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, perawatan, dan penyimpanan berkas menurut dengan sistem tertentu yang ketika dibutuhkan dapat ditemukan kembali menurut Hartono dan Wardani pada tahun 2019. Sedangkan arsip adalah informasi yang terekam dalam bentuk media apapun, diciptakan, diterima, serta dikelola untuk pelaksanaan kegiatan atau kewajiban legalnya dalam menunjang kemajuan pada administrasi dan manajemen perkantoran menurut Kurniawan Irmanasari dan Sianipar pada tahun 2022. Selanjutnya ada pengertian pengelolaan. Pengelolaan menurut Marsaliani pada tahun 2019 bukan hanya melakukan kegiatan tetapi melaksanakan fungsi manajemen seperti perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Misa et al. Pada tahun 2020, pengelolaan sebagai proses kegiatan yang meliputi perencanaan atau planning, yaitu pemeliharaan berkaitan masa depan untuk merumuskan kegiatan yang dirancang demi mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yakni proses menentukan, mengatur, dan mengelompokkan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga yakni pelaksanaan atau actuating adalah upaya memastikan anggota kelompok mencapai tujuan dengan pedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Selanjutnya ada pengertian data. Data menurut Zahiria pada tahun 2023 adalah kumpulan informasi yang dapat memberikan suatu gambaran mengenai suatu kejadian atau masalah, baik dalam bentuk angka maupun kategori tertentu. Sedangkan ada pengertian pengolahan data yang diteliti oleh Nur dan Sahihu pada tahun 2024, yaitu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dengan melibatkan individu untuk melakukan dan menyimpan data sebagai informasi dalam mencapai keputusan yang dibantu oleh komputer. Selanjutnya ada pengertian rekrutmen. Rekrutmen menurut Ryan et al. Pada tahun 2024 adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menambahkan pegawai dengan beberapa tahapan meliputi identifikasi, evaluasi, dan penentuan kebutuhan pegawai dengan proses seleksi, penempatan, dan orientasi. Hermawan 2020 juga memperjelas rekrutmen adalah keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir ada pengertian pengolahan data rekrutmen. Pengelolaan data rekrutmen adalah bagian dari sistem informasi sumber daya manusia atau HIRIS yang digunakan untuk mengotomatisasi pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan data terkait proses pencarian tenaga kerja menurut Laudon dan Laudon pada tahun 2014, sedangkan Mattis dan Jackson pada tahun 2011 memperjelas bahwa pengolahan data rekrutmen mencakup pengorganisasian dan pemrosesan data pelamar kerja untuk memastikan informasi yang relevan tersedia untuk manajer memilih kandidat terbaik. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu pengolahan data rekrutmen karyawan pada PT Anugerah Karya Trisakti berbasis Microsoft Access yang diteliti oleh Sundari dan Sulistyowati pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu ada analisis dan perencanaan sistem basis data rekrutmen pegawai pada Departemen HRD di PT Tirta Varia Inti Pratama yang diteliti oleh Rizky dan Nurmiati pada tahun 2021. Dan yang terakhir yaitu Research Skill and the Data Spreadsheet, a research primer for low and middle income countries yang diteliti oleh Taylor et al. Pada tahun 2020. Selanjutnya memasuki bab 3, yakni metode penelitian. Untuk tempat penelitiannya sendiri, saya meneliti di PT SDB Indonesia Ferry Persero yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kafling 52A, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta. Waktu penelitiannya sendiri yaitu dari bulan November 2024 sampai bulan Juni tahun 2025. Desain penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Sumber data dan sampel penelitiannya ada 3, yaitu data primer karyawan subdivisi pelayanan SDM PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Untuk data sekunder yaitu jurnal, artikel, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu teknik pengambilan sampel yaitu snowball sampling. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik keabsahan data, yaitu teknik triangulasi sebagai teknik uji validitas. Dan terakhir yaitu teknik analisis data, saya menggunakan teknik analisis data interaktif melalui 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita memasuki bab 4 mengenai hasil dan pembahasan.
Untuk yang pertama ada deskripsi data pendekatan kualitatif. Untuk unit analisis dan lingkup penelitian, proses pengumpulan data beserta tahapan penelitian, yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan wawancara kepada karyawan subdivisi pelayanan SDM tentang pengolahan data rekrutmen laut pada PT SDP, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry Persero. Deskripsi partisipan, saya mengambil 4 partisipan. Satu partisipan yaitu senior analis strategi dan rekrutmen, dan 3 partisipan yakni staff rekrutmen. Selanjutnya memasuki hasil dan pembahasan sistem pengolahan data rekrutmen. Untuk sistem pengolahan data rekrutmen pada PT SDP Indonesia Ferry Persero sudah terlaksana dengan baik dengan beberapa tahapan yang dilakukan yakni perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan data, dan evaluasi. Yang pertama mengenai perencanaan atau planning, dalam tahap perencanaan, rekrutmen dilaksanakan lebih dari 1 kali per tahun sesuai kebutuhan divisi operasional berdasarkan kekosongan awak kapal akibat mutasi, resign, atau pensiun karyawan laut. Timeline yang disusun untuk proses rekrutmen adalah 78 hari kerja sesuai SLA, Service atau Service Level Agreement, dan berdasarkan hasil penelitian, sistem pengolahan data rekrutmen dikelola oleh Subdivisi Pelayanan SDM. Dan pada tahun 2024, rekrutmen laut telah dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk posisi perwira. Selanjutnya, ada pelaksanaan. Rekrutmen dilaksanakan dengan berbagai tahapan, yakni tahap administrasi, tahap tes kompetisi bidang, tahap interview yang dilakukan secara daring, dan tahap onboarding yang dilakukan secara luring. Pelaksanaan rekrutmen mengikuti timeline yang disusun yakni 78 hari kerja. Berdasarkan hasil penelitian, rekrutmen laut dilaksanakan dengan 4 tahapan. Keempat tahapan dilaksanakan secara hybrid dan tetap berpedoman dengan SLA, Service Level Agreement, untuk timeline pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Proses pengumpulan data rekrutmen laut ini dilakukan secara manual melalui Google Form untuk pendaftarannya dan Google Spreadsheet untuk rekapitulasi data. Data yang dikumpulkan mencakup CV, SKCK, MCU, KTP, ijazah, dan sertifikat relevan untuk posisi yang dilamar. Pengolahan datanya sendiri memakan waktu karena harus dicek satu persatu dan belum tersedianya sistem otomatis untuk menangani data dalam jumlah besar. Bisa dilihat pada gambar yang saya lampirkan, ini proses pengelolaan datanya melalui Google Spreadsheet yang telah direkapitulasi, dan memang banyak sekali kolom-kolom untuk dicek karena rekrutmen laut sendiri ini memiliki sertifikat lebih dari 1, dan untuk satu orangnya ini bisa mencapai 5 atau lebih dari 5 sertifikat untuk dicek. Dan berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data ini memakan banyak waktu karena sertifikatnya sendiri harus melalui pengecekan di platform Pelaut Debhub Go ID milik Departemen Perhubungan Laut. Maka, untuk efisiensi waktunya, tim rekrutmen akan menyaring berdasarkan masa aktif sertifikat. Selanjutnya yaitu pemrosesan data. Proses pengolahan data melalui Google Form dan Google Spreadsheet memudahkan karyawan karena sudah memiliki template formula untuk mempercepat prosesnya. Namun untuk integrasi datanya belum sepenuhnya tersinkronisasi karena olah data masih manual, yaitu dicek satu persatu dan belum memiliki database untuk pengumpulan seluruh data. Selanjutnya itu mengenai penyimpanan data rekrutmen saat ini belum memiliki sistem operasional prosedur yang resmi, tetapi mereka memiliki peraturan internal yang diarahkan oleh atasan walau belum disahkan menjadi SOP. Yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah semua tahapan sistem pengolahan data rekrutmen dilakukan, evaluasi dilaksanakan bersama atasan dan tim rekrutmen kantor pusat dengan memaparkan hasil rekrutmen dari berbagai tahapan yang ada. Indikator ketepatan waktu dan form prosedur pelaksanaan yang telah dilengkapi adalah penilaian bahwa proses rekrutmen terlaksana dengan baik sesuai dengan standar peraturan. Walau terlaksana dengan baik di beberapa aspek, sistem pengolahan data tetap memiliki kendala, baik dari sistem pengumpulan datanya yang masih menggunakan Google Form
kemudian diintegrasikan ke Google Spreadsheet yang memakan banyak waktu untuk pengecekan datanya sehingga partisipan merasa kesulitan. Proses pengarsipan data administrasi rekrutmen belum memiliki standar operasional prosedur yang sah, tetapi menggunakan peraturan internal sendiri yang diarahkan oleh atasan untuk proses penyimpanan saat ini. Mengenai kemudahan penggunaannya, partisipan merasa proses pengaplikasiannya mudah untuk digunakan karena telah menggunakan template rumus formula seperti Excel agar lebih efisien. Selanjutnya, memasuki proses pengarsipan data administrasi. Data administrasi disimpan secara manual dan digital menyesuaikan standar peraturan internal dari atasan. Penyimpanan data hasil rekrutmen menggunakan media, yakni Google Drive milik tim rekrutmen, data share milik perusahaan yang diakses melalui perangkat perusahaan untuk penyimpanan soft file, sedangkan untuk penyimpanan hard file disimpan di Bantex. Dan aplikasi HMS, Human Capital Management System. Dokumen hasil rekrutmen diklasifikasikan berdasarkan batch rekrutmen dan tahunnya. Hal tersebut memudahkan karyawan memiliki backup data administrasi, mengingat administrasi adalah hal yang krusial. Selanjutnya yaitu tantangan serta solusi pengelolaan data. Tantangan yang dihadapi yakni verifikasi administrasi data rekrutmen karena memerlukan pengecekan sertifikat kelautan aktif melalui database Departemen Perhubungan Laut, pengolahan data dalam jumlah besar, dan keterbatasan sistem penyimpanan dan keamanan data. Walau proses digitalisasi sudah dilaksanakan, validasi data masih manual dan belum sepenuhnya terintegrasi. Solusi yang sedang dilakukan saat ini adalah pengembangan sistem rekrutmen melalui aplikasi HCMS, seperti gambar yang saya lampirkan, untuk mempermudah proses pengelolaan, penyimpanan, dan keamanan data yang lebih efisien nantinya. Dan yang terakhir yaitu bab 5, penutup. Kesimpulan dari seluruh penelitian yang saya lakukan ada 3, yakni sistem pengolahan data pada proses rekrutmen laut PT SDP Indonesia Ferry Persero telah terlaksana dengan baik dengan berbagai tahapan. Namun, masih ada beberapa kendala yang perlu ditingkatkan untuk memudahkan karyawan dalam proses pengolahan datanya. Selain itu, penyimpanan data belum memiliki standar operasional prosedur yang sah. Yang kedua yaitu pengarsipan data administrasi pada proses rekrutmen laut dilaksanakan dengan disimpan ke dalam 4 tempat. Untuk digitalisasi administrasi dilakukan dan disimpan ke data share perusahaan. Selain itu, klasifikasi data administrasi per batch rekrutmen dilakukan secara berkala yang diurutkan berdasarkan nomor urut dan abjad di dalam map Bantex di ruang arsip perusahaan. Dan yang ketiga yaitu tantangan pengolahan data, yakni proses verifikasi administrasi yang memakan waktu mengakibatkan ketidakoptimalan pengolahan data. Rekomendasi solusi saat ini adalah pengembangan Human Capital Management System atau HCMS yang terintegrasi untuk menggantikan Google Form dan Google Drive agar semua data pelamar bersatu di sistem internal perusahaan. Sekian penelitian skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.